Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SDIT Darul Mutakin sukses. Allahu Akbar. Yes, 3S untuk Darul Mutakin. Soleh, smart, and sukses. Amin. Kembali lagi bersama saya Ustadzah Novi. Di sini Ustadzah akan mereview materi tematik SBDP. Sebelumnya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca basmalah abata. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Agar anak-anak lebih bersemangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Nama ice breakingnya adalah tepuk es jus. Kemarin Ustadzah di pertemuan sebelumnya Ustadzah pernah mengajak anak-anak tepuk es jus. Nah sekarang Ustadzah ulangi lagi ya. Tepuk es jus. Ting ting. Tang tang. Ting tang. Jus enak. Sekali lagi ya. Tepuk es jus. Ting ting. Tang tang. Ting tang. Jus enak. Oke, terima kasih. Sekarang Ustadzah akan menjelaskan review tematik SBDP. Karena minggu depan anak-anak akan PAS. Jadi Ustadzah review materi-materi yang sudah pernah anak-anak pelajari. Silakan dilihat slide-nya Ustadzah ya. Aku keluar ya? Enggak. Sebentar. Sebentar ya. Sudah. Apa nak? Sudah. Perhatikan slide-nya Ustadzah ya. Ini review SBDP kelas 1. Nah, sekarang yang pertama yang akan Ustadzah review adalah tentang alat musik. Jadi ini materinya Ustadzah gabung jadi satu, dari tematik 1A sampai tematik 1D ya. Jadi langsung digabung sama Ustadzah. Yang perlu anak-anak? Enggak perlu, tadi kan sudah diberitahu di awal ya. Tidak perlu pakai buku, anak-anak tinggal memperhatikan slide dari Ustadzah ya. Nah, ini pertama tentang alat musik. Di situ Ustadzah sebutkan ada piano, drum, dan gitar. Nah, ini alat musik ini berbunyi jika, misalnya kalau drum berbunyi jika dipukul, kalau gitar berbunyi jika dipetik. Ya, itu alat musik. Ada banyak sih sebenarnya, tidak hanya yang Ustadzah beri di slide saja, tetapi untuk kali ini yang Ustadzah sebutkan hanya 3. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang lagu, yang beberapa anak-anak harus tahu yaitu tentang lagu dan penciptanya. Misalnya yang satu Ustadzah kasih tahu, Ibu itu karyanya SM Muhtar. Kalau ada lagu Kalau Kau Suka Hati, tepuk tangan, prok prok prok, itu nah itu judulnya kan Kalau Kau Suka Hati, itu karyanya NN. Bangun Pagi itu juga karyanya NN. Lagu Keluarga itu karyanya Ate Mahmud. Terus yang terakhir yang kemarin anak-anak pelajari dan anak-anak yang diminta Ustadzah kirim rekaman itu lagu Satu Nusa Satu Bangsa, itu ciptaannya atau karyanya El Mani. Itu juga harus anak-anak ingat ya. Selanjutnya setelah tentang lagu yaitu tentang macam-macam gerak. Gerak itu ada macam-macam, ada gerak cepat dan ada gerak lambat. Nah, bergerak, sesuatu dikatakan bergerak apabila kita melakukan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya ya. Itu di situ sudah Ustadzah beri gambar, ada contohnya gambar kura dan kuda yang sedang berlari ya. Nah, kalau kura itu berarti termasuk gerak lambat ya kan. Kalau kuda berarti termasuk gerak cepat. Sekarang Ustadzah lanjut lagi tentang, nah ini macam-macam gerak juga. Ini ada tarian. Nah, tari merak berarti menirukan gerakannya binatang apa? Burung merak. Berarti juga termasuk gerak lambat. Sekarang Ustadzah lanjut lagi. Setelah gerak lagi yaitu ada beberapa contoh gerakan hewan. Kalau kupu-kupu bergerak jika mengepakkan sayapnya gini kan ya. Kalau kelinci kemarin sudah Ustadzah minta untuk mengirim rekamannya juga dengan bergerak dengan cara meloncat atau melompat ya. Tuh, yang tentang macam-macam gerak hewan, gerak manusia, gerak. Terus selanjutnya yaitu tentang menggambar. Nah,
Nah, ini kalau anak-anak menggambar biasanya juga diperlukan alat dan bahannya kan. Nah, ini misalnya alat menggambar yang Ustadzah sebutkan di slide adalah pensil, terus cat air, palet, pensil warna, krayon, dan kertas ya kan. Kalau pensil berarti gunanya untuk apa? Untuk membuat sketsa. Kalau pensil warna, cat air berarti itu alat mewarna ya, untuk mewarnai. Kalau palet sebagai tempat untuk menuangkan cat air. Itu ya yang tentang alat menggambar. Selanjutnya yaitu yang tentang menggambar lagi. Nah, ini ada gambar menggambar dengan jari, terus menggambar dengan jari. Nah, alat yang digunakan untuk menggambar dengan jari adalah ada palet, terus cat air dan kertas ya. Nanti cat airnya dituangkan di palet, terus tangannya ditempelkan di kertas. Itu ya. Terus selanjutnya yaitu menggambar lagi tentang menggambar yang kedua selain menggambar dengan jari yaitu tentang mencetak. Nah, ini mencetaknya itu bermacam-macam, bisa dari buah, kalau buah itu belimbing. Kalau anak-anak itu punya di rumah botolnya Sprite, itu biasanya botolnya Sprite juga bisa dibuat untuk mencetak. Nanti bentuknya akan seperti bunga kalau cetakan dari botol Sprite yang dari botol biasa itu. Terus sama daun, ini juga bisa untuk digunakan untuk mencetak. Ada menggambar dengan jari, dan ada juga mencetak. Nah, selanjutnya selain menggambar, mewarnai dan menggambar dengan jari, ada pula yaitu tentang mencampurkan warna. Kalau anak-anak tahu mencampurkan warna itu akan membentuk warna baru kan. Nah, di sini perlu anak-anak ingat yang namanya warna itu mempunyai 3 warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Ya, bukan merah, kuning, hijau. Kalau merah, kuning, hijau itu kan lampu merah ya. Berarti warna primer itu ada 3 atau warna dasar, diingat-ingat merah, kuning, dan biru. Kalau warna merah dan biru jika dicampur akan membentuk warna baru, yaitu warna ungu. Kalau kuning dan biru dicampur akan membentuk warna hijau. Lalu bagaimana kalau warna merah dan kuning jika dicampur akan membentuk warna apa? Akan membentuk warna oranye atau oranye. Selanjutnya menggambar lagi, yaitu ini contohnya ya, contoh karya dari menggambar. Kalau mencetak dari daun itu seperti yang anak-anak lihat gambar yang pertama. Kalau melukis dengan jari itu berarti seperti gambar yang kedua, dan yang terakhir yaitu kolase, hasil kolasenya. Selanjutnya, nah ini tentang karya. Karya itu ada 2 yang di sini yang anak-anak pelajari tentang kolase dan karya dari meronce. Nah, kolase kemarin sudah ya. Ini yang Ustadzah contohkan adalah kolase dari biji-bijian, biji jagung dan biji kacang tanah. Terus itu yang kolase dari bahan alam. Kalau yang dari bahan buatan itu gambar ikan itu, nah berarti dari kertas. Ketika anak-anak mau kolase juga perlu alat bahannya. Nah, itu seperti yang Ustadzah contohkan, ada lem, ada gunting, ada kertas ya sebagai alasnya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu, nah ini contoh karya dari bahan alam. Itu ada tas. Nah, tasnya itu dari rotan. Yang kedua itu ada karya yang terbuat dari daun ya. Itu seperti hewan kambing ya, itu yang terbuat dari daun. Selanjutnya yaitu tentang meronce. Kalau tadi kolase, sekarang meronce. Meronce adalah membuat hiasan atau kerajinan dengan cara menata atau menyusun bahan yang berlubang. Nah, itu biasanya menggunakan butuh alat, yaitu tali atau benang. Nah, di sini meroncenya itu yang terbuat dari bahan alam ya. Ini ada bunga melati dan daun ya. Kalau daun itu biasanya, kalau dulu Ustadzah kecil itu daunnya dibuat seperti apa ya, mahkota-mahkota gitu loh, dihubungkan dengan seutas lidi. Biasanya nanti akan membentuk suatu mahkota. Nah, itu meronce adalah membuat hiasan
dengan menyusun bagian yang berlubang. Itu perlu dilubangi kalau meronce ya. Nah ini sebentar hasilnya, contoh karyanya meronce. Nah ini seperti ini. Kalau ini yang atas itu kan meronce ya, meronce dari bahan alam dan dari bahan buatan. Nah kalau yang dari bahan alam, ini tadi yang Ustazah contohkan dari bunga melati. Kalau anak-anak ronce, tengahnya bunga melati itu kan ada lubangnya, daunnya. Nah itu anak-anak gabungkan dengan seutas benang, nanti akan membentuk suatu seperti apa itu namanya, seperti gelang. Itu bisa dipakai buat anak-anak jepit, kalau dikuncrit gitu, anak-anak perempuan biasanya kayak gitu kalau dulu Ustazah kecil. Nah sekarang yang meronce dari bahan buatan itu biasanya dari bahan mani. Itu contohnya gambar yang kedua. Nah kira-kira itu ya pembelajaran tematik SPDP. Ustazah harap anak-anak bisa mempelajari di rumah seperti yang Ustazah sampaikan tadi, atau mungkin bisa dipelajari juga kisi-kisinya. Ustazah doakan semoga PAS-nya, penilaian akhir semester, berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap jaga kesehatan di rumah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu.